Market crypto crash, semua koin hancur. Apa yang terjadi, apa yang kita harus lakukan sebagai investor crypto? Kita akan bahas semuanya di video kali ini. Jangan panik, jangan kemana-mana, nonton sampai habis. Jadi kita bisa lihat market mengalami crash yang cukup dalam. Ya, kita bisa lihat Bitcoin dari harga sekitar 70 ribuan, harga mengalami penurunan yang sangat dalam sampai menyentuh dan membuat lows di kisaran 49 ribu. Lalu kita juga bisa lihat di Agustus 5, ya, di tanggal di mana Bitcoin membuat penurunan sedalam ini, ya, dari kisaran 58 sampai 49 ribu. Di saat aksi penurunan ini, terjadinya likuidasi sebesar 1 miliar US dollar. Ya. Kita bisa lihat di sini, 800 juta US dollar posisi long terlikuidasi. Dan 284 juta US dollar posisi short itu terlikuidasi di satu hari ini. Di hari di mana Bitcoin membuat penurunan yang dalam di sini. Oke. Lalu kita juga bisa lihat CMC Greed and Fear Index mencetak for the first time in several months ya ke angka fear. Sepertinya bulan lalu di bulan Juni CMC Greed Fear Index sempat menyentuh level fear juga ya, dan setelah penurunan Agustus 5 kemarin, sekali lagi CMC Greed and Fear Index menyentuh level fear. Jadi sentimen yang ada di pasar kripto saat ini itu investor sedang fear ya, sedang ketakutan, sentimennya sedang fear atas masa depan dan prospek market kripto. Lalu apa yang terjadi ya? Jadi yang pertama itu adalah United States Unemployment Rate ya, data ekonomi yang keluar di minggu lalu ya, hari Jumat minggu lalu, yang menunjukkan bahwa United States tingkat pengangguran di Amerika itu semakin tinggi. Kita bisa lihat ya, uptrend dari tingkat pengangguran United States. Selain itu, kita juga bisa lihat data NFP ya, non-farm payrolls, yang selama 2 bulan berturut-turut ya, di bulan ini dan bulan Juli ini, ya, di bulan Juli kemarin, itu mengalami penurunan dan pelemahan. Ya, jadi dua data ini, unemployment rate yang meningkat dan juga non-farm payrolls yang menurun, ini menunjukkan bahwa US economy itu sedang lemah. Dan karena pelemahan US economy ini, terbentuklah kekhawatiran resesi dan sentimen resesi oleh para investor. Kita bisa lihat beberapa headline dari news article ya. Kita bisa lihat di sini, US jobs data flashing red as poor growth sparks Wall Street sell-off. Ya, jadi US jobs data ya, pengangguran tadi yang meningkat dan non-farm payrolls ya, jobs yang menambah ya, jobs yang dimasukkan kepada ekonomi itu trennya semakin kecil. Ya. Dengan pelemahan ini ada munculnya kekhawatiran bahwa US market dan US economy akan masuk resesi. Dan kita bisa lihat US hiring fell sharply in July, an unexpected setback for the economy stoking recession fears. Ya. Jadi sekali lagi karena kekhawatiran resesi yang disebabkan oleh jobs data yang lemah ya, unemployment rate meningkat dan juga NFP menurun, dua hal ini membuat sentimen bahwa kemungkinan US akan masuk resesi. Dan kekhawatiran resesi inilah yang menyebabkan sell off, bukan hanya di pasar kripto, tapi juga di pasar saham US. Dan juga jika teman-teman cek IHSG, jika di sini masih ada yang trading saham ya, saya rasa sih di sini tidak ada yang trading saham ya, karena yang trading saham biasanya benci sama kripto, dan yang benci sama kripto pastinya nggak akan nonton video saya. Tapi jika ada, dan jika di sini teman-teman ada yang up to date dengan pergerakan IHSG di tanggal Agustus 5, dengan market crypto, IHSG pun mengalami penurunan yang tajam. Kalau nggak salah sekitar 3% ya. Jadi di hari Senin kemarin, Agustus 5, S&P 500, Bitcoin, crypto, dan juga IHSG mengalami sell-off yang cukup dalam ya. Ini disebabkan oleh panic selling yang diakibatkan karena kekhawatiran resesi. Ya, kekhawatiran resesi. Jadi kekhawatiran resesi lah yang disebabkan oleh dua jobs data ini yang melemah. Itulah yang menyebabkan market crash crypto tersebut. Karena investor menjadi fearful, investor menjadi panik ya, panic selling.
Kita juga bisa lihat CMC Great Fear Index menunjukkan fear, ya. Jadi karena fear tersebut, investor pada panic selling dan tekanan jual ini menurunkan harga aset seperti saham dan juga Bitcoin, altcoin dan semuanya. Lalu kita juga bisa lihat terjadinya stop loss absorption, ya, karena di sini kita bisa lihat harga turun ke bawah, tidak closing di bawah swing low ini, maka saya yakin ini adalah aksi penyerapan likuiditas, penyerapan stop loss. Ya. Di sini kita bisa lihat lagi, setelah harga menyerap stop loss, harga langsung terbang ke atas. Lalu di sini terjadi lagi di mana harga tidak berhasil closing di bawah swing low dan membuat wick yang sangat panjang. Ya. Kita harus paham di sini. Harga membuat wick serendah ini, artinya harga pernah turun sedalam ini, guys. Tetapi bears, ya, para seller tidak kuat untuk closing harga di bawah sini, di level ini. Dan apa yang terjadi? Bulls, ya, para buyers, mereka beli Bitcoin, ya, ini chart Bitcoin by the way. Mereka beli di sini, beli dan mengclosing harga di level sini. Ya. Dengan itu saya yakin ini adalah penyerapan likuiditas, stop loss absorption. Stop loss kalian sengaja diambil supaya suatu pihak tertentu bisa akumulasi posisi dengan membeli stop loss kalian, ya. Di saat kalian stop loss kan kayak kalian sell, ya, karena ini posisi buy, kalian stop loss, kalian harus sell. Yang beli sell kalian siapa? Yang beli sell kalian, karena jika kalian mau sell harus ada yang beli posisi kalian. Yang beli posisi sell kalian, yang beli stop loss kalian, itu adalah suatu pihak tertentu ini. Ya. Lalu selain Bitcoin ada juga Solana, ya, terjadinya di mana retail stop loss, ya, kemungkinan harga akan naik dari sini. Ya. Jika teman-teman silakan backtest, teman-teman silakan lihat di saat terjadinya false breakout seperti ini, ya, di mana ada terbikin wick yang menembus level support, harga gagal closing di bawah level support tersebut, biasanya harga langsung naik ke atas, ya. Apa yang terjadi? Sekali lagi, ada suatu pihak yang sengaja mengambil stop loss kalian. Ya. Jadi jika teman-teman mau mempelajari aksi manipulasi market dan bagaimana kita mencegah dan menjaga diri kita dari aksi manipulasi market supaya stop loss kita nggak diambil, silakan cek Art Co-Investment Masterclass. Karena di kelas ini saya akan mengajarkan konsep-konsep dan analisa lebih dalam yang akan membantu analisa dan strategi trading dan probabilitas trading kalian di market crypto. Ya, terserah kalian mau ikut atau tidak, saya tidak maksa. Di sini saya cuma ingin memberikan kalian alternatif dan sedikit bantuan jika teman-teman berminat. Ya. Lalu mari kita bahas tentang sisi demand Bitcoin. Ya, apakah demand Bitcoin mengecil, stabil atau makin besar? Well, kita bisa lihat ada berita bahwa di Agustus 2 dikeluarkan berita bahwa Morgan Stanley akhirnya menjadi investment bank dan bank di Wall Street yang pertama untuk meluncurkan dan mengizinkan nasabahnya untuk membeli Bitcoin ETF, ya. Jadi financial advisor yang kerja di Morgan Stanley sekarang memiliki akses untuk menjual atau mempromosikan ETF Bitcoin kepada nasabah-nasabah mereka, ya. Jadi pastinya news ini adalah news yang sangat bullish kepada Bitcoin. Karena akhirnya nasabah Morgan Stanley, ya, salah satu bank terbesar di dunia, ya, klien mereka bisa membeli Bitcoin ETF, di mana sebelumnya nggak bisa, gitu. Jadi pastinya ini adalah news yang sangat bullish untuk Bitcoin dan ini akan meningkatkan demand untuk Bitcoin. Dan sekali lagi kembali kepada law of supply and demand. Jika supply tetap sama dan demand sedang naik seperti sekarang, ya, teman-teman bisa lihat demand Bitcoin sedang naik, kemungkinan besar harga akan terbang. Tapi yang terjadi di Bitcoin itu beda dengan aset lainnya karena supply Bitcoin akan terus menurun, ya, supply baru Bitcoin akan terus menurun setiap 4 tahun. Sampai akhirnya kita mencetak semua 21 juta koin di mana for the first time in human history kita memiliki aset yang supply-nya benar-benar fix. Kita selalu bisa cetak saham, kita bisa cetak mata uang, kita bisa cetak emas, kita bisa cetak tanah, kita bisa cetak properti, tapi kita tidak akan bisa cetak Bitcoin. Oke? Lalu kita secara makroekonomi bagaimana? Ya, kita di sini kita bisa lihat bahwa ada news article yang mengatakan bahwa the Fed holds rates steady as Powell hints at rate cut in September. Jadi
ada kemungkinan ya Powell jika teman-teman nggak tahu Powell siapa, Powell adalah chairman dari Central Bank Amerika. Ya, jadi Powell merencana untuk cut rates di bulan September, berarti bulan depan. Ya. Dan berdasarkan survei dari CME Group ya, Chicago Mercantile Exchange ya, ada 80% chance bahwa akan terjadinya 50 basis points rate cut in September di bulan depan. Ya. Dan jika ini terjadi, ya, likuiditas akan masuk ke market karena the cost of money, ya, the cost of borrowing money itu menjadi murah. Ya. Dan extra liquidity ini yang masuk ke circulation ekonomi itu akan dialokasikan kepada risk asset seperti Bitcoin. Ya. Jadi rate cuts itu adalah hal yang bagus untuk crypto dan juga Bitcoin. Dan kita memiliki 80% chance bahwa di bulan depan September akan terjadinya rate cut. Ya, jadi jika ini beneran terjadi, maka bulan depan September kita bisa antisipasi Bitcoin akan terbang to the moon. Ya, to the moon. Itu terminologi zaman 2021. Ya, anyways. Kemungkinan besar Bitcoin akan terbang bulan depan jika terjadinya rate cut. Begitu. Oke. Nah, jadi saya mau teman-teman melihat ke sejarah ya, melihat kembali ke sejarah. Kita flashback dulu. Di bull market 2016 ada kejadian koreksi minus 26% sebelum harga naik dan membuat all time high dan terbang tinggi banget ya, tinggi banget ini terbangnya. Kita bisa lihat koreksinya sekarang hampir tidak kelihatan ya, koreksinya jadinya nggak kelihatan di sini, koreksinya kecil banget, dan setelah koreksi itu terjadi harga terbang secara luar biasa ya. Ini 2016 kita bisa lihat harga turun sebelum terbang tinggi. 2020 hal yang sama terjadi, kita bisa lihat koreksi 20%. Dan apa yang terjadi setelah koreksi 20% ini? Harga terbang sangat tinggi. Harga terbang sangat tinggi. Maksud saya apa? Maksud saya adalah sekarang terjadi lagi koreksi yang cukup dalam di Bitcoin, di mana koreksi kali ini itu 24%. Ya. Jika sejarah akan berulang, jika bull market kali ini akan mengikuti pola yang sudah terbentuk di siklus-siklus sebelumnya, maka kemungkinan besar setelah koreksi dalam ini, Bitcoin akan terbang tinggi banget. Seperti siklus-siklus sebelumnya, sama seperti bull market sebelum-sebelumnya. Gitu. Jadi maksud saya apa? Maksud saya adalah teman-teman harus memiliki view yang long term. Bitcoin masih a good investment. Bahkan saya suruh klien-klien saya dan teman-teman saya untuk buy the dip di sini. Saya pribadi pun buy the dip di sini. Dan saya juga advise teman-teman saya dan klien-klien saya untuk buy the dip di sini. Karena kemungkinan besar Bitcoin akan terbang di tahun 2024 dan 2025. Kita harus ingat bahwa landscape Bitcoin secara demand dan secara makroekonomi belum pernah sebagus ini. Also secara regulasi belum pernah sebagus ini. Secara regulasi apa? Donald Trump dan presiden lainnya yang endorse Bitcoin, persetujuannya spot Bitcoin ETF, secara demand, akses institusi terhadap Bitcoin sebagai aset yang mereka bisa taruhkan di fund mereka, ya, belum pernah sebagus ini. Jadi, saya mau mengajak teman-teman lepaskan emosi kalian, lepaskan fear kalian, dan tetap objektif, ya. Jadi arc ini Q-nya ini apa guys? Q-nya ini adalah kuantitatif. Kuantitatif maksudnya apa? Kuantitatif itu maksudnya kita harus objektif. Kita harus objektif dalam menganalisa suatu instrumen atau suatu aset. Ya, karena dengan kita objektif, kita sangat jelas tahu, oh ini adalah buy, ini adalah sell. Oh ini adalah aset bagus, ini adalah aset jelek. Ya, jadi tidak ada elemen subjektif, karena subjektif itu bisa bikin kalian bingung. Dan subjektif itu sangat bertergantung kepada case by case. Dimana jika kalian objektif, kalian akan sangat jelas kalian akan memiliki peraturan trading dan analisa yang sangat jelas. Dimana jika ABC muncul, teman-teman akan buy. Jika XYZ muncul, teman-teman akan sell. Jadi itu adalah
tujuan kita di Artco Investment. Kita mau membuat trading dan analisa kalian seobjektif mungkin. Begitu. Ya. Jadi sekali lagi prospek Bitcoin masih sangat bagus. Kita bisa lihat ini kejadian normal ya. Kejadian normal kita bisa lihat harga koreksi dalam lalu terbang itu kejadian normal. Ini 2016, terjadi lagi di 2020, harga turun dalam, koreksi 20%, lalu terbang ke atas. Kira-kira jika teman-teman bisa baca pola dan bisa memahami pola, sekarang kita dalam kondisi yang sama. Harga turun, koreksi 24%, jika pola berulang, jika sejarah berulang, kemungkinan harga akan ngapain? Betul sekali, harga akan terbang tinggi ke atas. Seperti itu. Oke. Jadi sampai sini saja untuk video kali ini. Cek website saya, di situ saya ada Discord community untuk update dan analisa dunia kripto secara gratis. Ya, saya juga ada edukasi trading dan investasi yang lebih dalam bagi teman-teman yang fokus, ya, yang ingin fokus di dunia kripto dan juga ingin memperdalami ilmu mereka. Lalu di edukasi ini saya akan mengajarkan satu-satunya metode untuk profit ribuan persen di kripto. Hanya ini strategi yang bisa kasih kalian cuan paling besar di dunia kripto. Hanya ini strategi yang bisa kasih kalian profit ribuan persen di kripto. Gak ada strategi lain. Ya, jika ada strategi lain yang diajarkan orang lain, itu adalah strategi itu akan mirip dengan apa yang saya ajarkan. Tapi di sini saya sudah di kelas saya sudah mengajarkan semua yang kalian butuhkan untuk menghasilkan profit ribuan persen di kripto. Dan kalian akan mendapatkan strateginya, cara analisanya, cara mencarinya, dan sebagainya. Oke, jadi jika teman-teman ingin belajar dengan saya lebih dalam, silakan cek website saya. Jika teman-teman suka dan enjoy konten edukasi saya, silakan pencet like, komen pendapat kalian, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel saya untuk edukasi lebih lanjut. Sampai sini saja, semoga teman-teman semua sehat, semoga teman-teman semua sukses, profit besar tahun ini. Semoga teman-teman mendapatkan sesuatu yang penting di video saya. Dan saya harap teman-teman terus bahagia. Thank you semua, sampai jumpa.